Yang kedua, dia tidak hanya mengendalikan sejarah dunia ini, tapi Tuhan juga mengendalikan hati manusia. Bapak-bapak, saudara-saudara, keputusan Raja Kores untuk mengembalikan semua bangsa Israel dari kerajaan Babel pulang kembali ke tanah mereka dan mendirikan bait suci di Yerusalem adalah hal yang menggembirakan mereka. Esra 1 ayat 1 tadi dikatakan, tahun pertama Saul Kores raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Bapak-bapak, saudara-saudara, Tuhan menggerakkan hati Kores sehingga mengeluarkan mereka. Kores kalau mengeluarkan pengumuman disampaikan bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui catatan. Pengumuman itu bukan hanya melalui lisan, tapi tulisan. Ini penting bapak-bapak. Kenapa? Biasanya kita gampang melupakan apa yang diucapkan. Betul, saudara. Zaman dulu itu belum ada HP rekam. Bawa apa rekam. Jadi orang rekam jejak itu sudah bisa rekam digital, tidak bisa dihapus. Zaman itu tidak ada. Karena itu pengumuman secara tertulis itu sangat penting. Dan biasanya pengumuman tertulis dari raja-raja itu disimpan sebagai dokumen. Dan itu dapat dipertanggungjawabkan. Apalagi itu diberi meterai oleh raja, itu sangat sukar dibantah. Karena itu bapak-bapak, pengumuman ini disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan. Bapak-bapak, saudara-saudara, tentu ada tujuan. Tujuannya apa? Supaya yang mereka dekat hidup dekat kerajaan dengar langsung. Tetapi di kampung-kampung itu kan belum ada TV. Jadi mereka buka begini di sini, hari ini kami mengabarkan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa orang berbuangan di sini akan dipulangkan. Tidak ada begitu. Ingat, bangsa Israel itu bukan dibuang hanya di satu daerah. Kerajaan Babel itu luas. Contoh sama kayak Kabupaten Kupang ini, dia tidak buang itu orang Israel itu di Mukuru sana. Ada buang Saparu di Mukuru sini, Saparu di mana pokoknya buang semua. Perintah raja secara lisan ini, tulisan dan lisan ini menolong mereka. Materi berkata begini, Raja Kores menorehkan maklumat itu ke dalam bentuk tulisan agar maklumat tersebut dapat lebih meyakinkan dan dapat dikirim ke wilayah-wilayah yang dipacaknya. Jadi memang ini sesuatu yang luar biasa. Dari mana perintah ini? Perintah ini terjadi kembali dalam ayat Tuhan menggerakkan hati Kores. Tuhan menggerakkan hati Kores. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Salomo di dalam kitab Amsal pasal 21 ayat 1. Di sana dikatakan hati raja seperti batang air dalam tangan Tuhan, diambilkannya kemana ia ingin. Hati raja ada di tangan Tuhan. Bapak-bapak, Kores juga belum tentu dia berpikir kalau seperti apa yang tadi katakan tujuan dia untuk kepentingan politik. Tapi Tuhan punya tujuan untuk menepati janji-janji. Tapi saya juga berpendapat bahwa Tuhan memang memakai orang ini luar biasa. Dari orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Sebab apa, bapak-bapak? Dikatakan di sana bahwa Raja Kores ini menyadari bahwa segala kerajaan yang dia alahkan itu, yang diberikan kepadanya, itu dikaruniakan Tuhan kepadanya. Itu dikaruniakan Tuhan kepadanya. Kekuasaan, jabatan, Kores sadar bahwa itu dari Tuhan. Tadi saya katakan bahwa sekalipun dia tidak mengenal Allah, dia tidak tahu bagaimana harus melayani Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan dia pengertian bahwa kekuasaan kamu, kehebatan kamu, karena Allah mengenal Raja Kores sehingga sebelum segala
Nabi Yesaya pernah menyebut bahwa Kores akan menggenapi kehendak Tuhan. Allah bernubuat melalui Yesaya. Yesaya 44 ayat 28. Yesaya 44 ayat 28. Akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku. Segala kehendakku akan digenapinya dengan mengatakan tentang Yerusalem. Baiklah ia bangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasar. Jadi sebelum itu semua, jadi Kores belum tahu waktu itu untuk mencari pemimpin. Tuhan bilang Kores kamu akan menggenapi janji. Bapak mama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, segala hal baik yang kita lakukan ada Allah yang menggerakkannya. Tapi ingat, orang yang tidak percaya Tuhan yang melakukan kebaikan jauh lebih baik dari kita. Dan perbuatan mereka dianggap sampah oleh Tuhan. Tapi kalau orang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Tuhan menggerakkan hatinya, maka perbuatan baik itu adalah kemuliaan bagi namanya. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat ketaatan Kores ini kepada Allah lalu menimbulkan satu pikiran, satu perkataan yang keluar dari mulut Kores. Esra 1 ayat 2, mari kita perhatikan. Beginilah perintah Kores kepada Ram, perintah Kores raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepada Tuhan Allah semesta langit. Lihat teman, ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Dia bukan saja perintah kepada bawahan-bawahannya, ayo bantu orang Israel pulang, bantu untuk kasih berdiri rumah Tuhan bagi mereka. Tapi dia bilang Tuhan menugaskan aku. Ini tugas aku untuk mendirikan bait suci, mendirikan rumah Tuhan bagi Israel. Bapak-bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, ini sesuatu yang luar biasa. Orang yang tidak mengenal Allah, waktu hatinya digerakkan, dia rasa pekerjaan itu adalah tanggung jawab dia, bukan tanggung jawab bawahan. Dia punya kuasa untuk memerintah, tapi dia tahu bahwa itu tugas dia untuk mengerjakan pekerjaan. Dia sadar bahwa itu perintah, tugas dia untuk mengerjakan. Dan yang kedua, ketaatan dia membebaskan semua orang Israel yang dibawa kekuasaan untuk kembali ke Yerusalem. Bapak mama, saudara-saudara, dia tidak memperhatikan kepentingan pemerintahan. Dia tidak peduli bangsa-bangsa lain akan mengoyakkan dia demi dia memulangkan orang-orang jajahan ini. Dia tidak peduli, tapi dia tetap kembalikan bangsa ini. Tidak hanya itu, Bapak. Bangsa ini waktu pulang, dia tidak hanya mengucapkan goodbye, selamat kembali ke Yerusalem. Tidak. Tapi dia membekali mereka. Dia menyokong mereka dengan kebutuhan-kebutuhan demi pembangunan rumah Tuhan. Ayat yang keempat dan ayat yang keenam. Ayat yang keempat dikatakan, dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia berada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Dia kasih perintah. Semua kasih keluar. Mas, perak, binatang, ayo dukung pembangunan rumah Tuhan. Ya. Tidak hanya itu, barang jaraan rumah Tuhan yang diangkut oleh Nebukadnezar dikasih kembali, kasih kembali. Maka di dalam ayat yang berapa tadi ayat yang ini 9 sampai ayat yang ke-11 tadi mencatat barang-barang yang dipulangkan ke